Ini salah satu bukti persidangan yang pelan-pelan bakal gue buka perlahan. Yang bikin gue bingung kenapa gue bisa kalah sidang ya. Founders Theory. Hai Fox, hari ini kita jumpa sama owner, founder, CEO dari Geprek Bensu, Jordi Onsu. Interestingnya per tahun ini usia pas 30 ya? Usia tahun ini ke pas 30. 12 Juni 93. 12 Juni 93, betul. Dan jadi mahasiswa di Harvard Business School paling muda di kelas owner president management. Menarik. Padahal nggak suka kuliah formal. Nggak suka, tapi ternyata butuh. Ya ketika ngejalanin usaha itu kan balance ya antara praktek dan juga teori. Dimana sebagai entrepreneur biasanya orang tuh kalau gua dulu di rumah tuh diajarin, ya lu jalanin dulu bisnisnya, baru nanti rapihin ke belakang. Terus lu ngerapihin ke belakangnya mulai dari pembukuan, mulai dari sistem dan lain sebagainya. Kalau lu tidak membutuhkan teori yang berdasarkan dari buku panduan, ya lu belajar dari mana lagi tuh? Gitu. Nih gue belak-belakan aja nih ya, karena kita udah ketemu beberapa kali dan menurut gue lu agak gila orangnya emang. Karena lu bisnis tuh menurut gue yang tadi gue bilang terlalu serius. Bisnis artis itu biasanya bro udah ada SOP. 6 bulan sampai 24 bulan tutup. Udah selesai. Lu bikin kue. 6 bulan selesai. Lu bikin susu boba. Nah, udah selesai nanti lu bikin skincare. Udah SOP-nya bro. Ikutin aja apa yang lagi tren. Lu bikin. Udah selesai es krim. Apa kek. Lu bikin bisnis dari 2017. Ini udah 6 tahun udah kelamaan. Dan masih ada 80 cabang. Itu kebanyakan bro. Harusnya 2 tahun tuh tutup gitu. Itu SOP bisnis artis. Jangan dong. Ini yang sebenarnya ada dan menjadi stigma di masyarakat. Ketika kita mau ada kerjasama dengan pihak luar, kemudian katakanlah mulai dari GT, MT, kita bikin berbagai program setiap tahunnya, itu yang menjadi keraguan di orang-orang. Ya. Masa sih artis jualannya bisa fokus? Sustain gak nih? Sustain gak nih nantinya gitu ya. Jadi walaupun sekarang memang banyak ada efisiensi baik itu dari jumlah outlet, baik itu dari pembukaan franchiser dan lain sebagainya. Kita masih punya 80 outlet sekarang. Dan ini yang menjadi proven evidence ke orang-orang. Kalau gak semua artis tuh sama bro. Iya bahkan kalau gue tanya ya. Bisnis F&B artis mana yang bertahan 5 tahun deh. Itu tuh sedikit banget jumlahnya bro. Dan yang bertahan 80 cabang ya kagak ada bro. The one and only Geprek Bensu. Betul gak? Lu kan artis tuh banyak. Cari yang bisnis artis. Bukan artis sebagai brand ambassador ya. Bukan artis sebagai brand ambassador tapi dikasih persentase saham. Bukan. Gak ada salahnya artis jadi brand ambassador. Ya iyalah gak ada salah. Tapi poin gue adalah artis itu biasanya ngebangun bisnis itu karena memang gini loh, dapat duitnya kan lumayan dari jadi artis. Enggak kecil-kecil banget. Tapi kalau udah segede Geprek Bensu, lu mungkin dapat 100 kali lipat kali ya dari 100, bisnis. 100 kali lipat. Dibandingkan lu jadi artis, lu dapat di bisnis bisa 100 kali lipat. Benar. Karena lu punya 80 cabang dan sudah berjalan 6 sampai 7 tahun. Tapi keputusan itu gue ambil waktu cabangnya belum 80, belum nyampe ratusan. Keputusan yang gue ambil akhirnya waktu kita punya cabang 10 atau 15 ya. Akhirnya gue komit, gue bilang gue gak mau syuting lagi, gue mau stop dari dunia entertain untuk sementara waktu. Gue akan fokus ke bisnis gitu. Ya. Karena ini kan mengenai skala prioritas. Ya. Kita gak bisa handle semua bagian. Betul. Atau kita tidak bisa menjalankan apa kemauan kita semuanya mau kita lakuin gitu ya. Ya. Jadi melihat skala prioritas saat itu, oh Tuhan lagi kasih berkat di usaha, ya udah fokusin aja dulu usahanya gitu. Gila. 6 tahun, 7 tahun, 80 cabang. Dan rata-rata cabang BEP berapa lama? Paling cepat 6 bulan, paling lama mungkin 1 tahun kayaknya. Ada gak cabang yang tidak BEP? Ada. 1. Ada 1. Sampai akhirnya tutup atau? Gue sorry banget nih buat yang, gue tuh sampai gue temuin ownernya. Alasannya dia bukannya Januari 2020 bro. Nah. Ya kalau itu di luar kehendak manusia bro. Bulan Maret kan kita pasti force close kan. Iya.
Sempat tuh waktu itu masih ada regulasi kita nggak boleh buka Iya, dine in. full time, kemudian untuk pengiriman barang ada boundariesnya juga gitu ya. Waktu itu gue sampai bilang sama dia, Pak, sampai kapanpun saya menganggap bahwa kontrak Bapak tidak selesai sama saya. Kapanpun Bapak mau buka tokonya silahkan dilanjutkan whenever you ready, gue bilang. Karena kan gue punya tanggung jawab ya, yang sisanya mah semua udah kayak nambah cabang lah, ada yang punya 17, ada yang punya 20. Jadi dari seluruh cabang itu kan sempat nyentuh berapa cabang? 150 ya? 100, lupa gue persisnya, 160, 180 deh. Jadi pernah nyampe 160, 180. Nah. Dan yang gue tahu adalah lu ngorbanin keuntungan lu Ya. untuk yang penting si B2B partnernya itu dapat duit dulu. Iya. Di pandemi itu ya, waktu kemarin pandemi kan memang kita kehilangan sales banyak banget. Banyak banget. Jadi gue langsung ngambil short plan tuh. Short plannya apa aja? Sebenarnya gue mikirnya gini sih, mendingan gue mementingkan kepentingan orang lain dulu. Jadi kepala yang banyak ini, cabang-cabang yang banyak ini gue kenyangkan dulu. Di kantor pusatnya kalau gue nantinya akan sedikit pusing, terus gue akan ngambil margin, gue gak apa-apa. Tapi ngurus satu kantor doang jadinya. Ya. Nggak dapat komplain dari berbagai macam partner nantinya. Yang penting merekanya semua happy. Jadi waktu itu semua harga bahan bakunya kita diskon. Lu telan margin profit lu supaya mereka bisa survive tuh ya. Betul. Interesting. Jadi menariknya adalah kalaupun ada cabang-cabang yang kemarin dari 160, 180 cabang tutup banyak. Mungkin tutupnya berarti 80-100 cabang. Itu pun rata-rata semua sudah BP kecuali satu bapak itu. Kecuali satu. Yang lain udah BP semua tuh ya. Udah. Bahkan udah untung-untung. Sudah. Semua sudah untung dan mereka masih punya sampai sekarang. Mereka masih punya sampai sekarang. Statusnya di 80 outlet, kita 100 outlet yang kita tutup ini bukan cuma tutup karena unprofitable. Tapi kita melihat daya beli kan sekarang lumayan menurun. Ya. Dimana orang di Jakarta sendiri khususnya kita tuh lagi perang diskon lah. Ya. Sementara untuk biaya sewa, kemudian UMP juga ada kenaikan mulai tahun depan. Ada banyak kabar yang memang mestinya kita lebih wise lagi dalam mengambil keputusan. Ya. Sekarang gue gampangnya gini bro. Kalau impas untung dikit gue gak mau jalanin, capek. Yang untungnya lumayan aja lah. Ya. Mendingan tenaganya dipakai buat mikir yang baru. Ya. Kalau di bisnis sebenarnya sih nutup cabang itu udah biasa. Di bisnis. Ya. Tapi kan kalau orang yang gak biasa terjun di bisnis, mentalitas, wah nutup cabang berarti gue gagal ya. Nah itu kan, itulah yang bikin orang akhirnya mungkin artis ataupun orang yang gak biasa bisnis mundur. Karena dia ngerasa apa gue gagal ya. Padahal kalau pebisnis, mana ada bisnis yang gak pernah ibarat kata nutup cabang atau apalah ada struggling, tidak mungkin. Kecuali bisnisnya baru setahun 2 tahun masih honeymoon period ya oke lah. Ya. Tapi kalau bisnis sudah 7 tahun 6 tahun nggak mungkin, pasti dia udah ngalamin kondisi naik turun jongkar bolak-balik semuanya. Yang lu alamin cukup ajaib. Tapi apa yang menurut lu bikin geprek bensu? Ya sorry itu saya ya Kak Ruben Onsu terkenal, tapi artis terkenal tuh banyak banget. Nggak cuman Kak Ruben Onsu. Nah kenapa bisnisnya Kak Ruben Onsu yang sustain, berkembang, bahkan Kak Ruben Onsu nggak nyentuh-nyentuh si geprek bensu nih. Yeah. Apa yang bedain geprek bensu as a business dibandingkan bisnis-bisnis lainnya para artis atau ya bisnis umumnya yang nggak sustain? Apa yang bedain? Buktinya lu sustain. Gimana lu bisa share your success recipe lah gitu? Sukses resepinya sebenarnya cuma satu yang orang gak sadar. Trademark. Bahwa orang mengingat geprek pasti ingatnya bensu. Sampai hari ini. Gue challenge nih bro. Gue challenge nih. Ngomongin trademark dulu nih gue challenge ya. Orang nginget geprek, inget bensu. Lu tuh seperti yang kemarin salah satu narsum kita, Ko Doni Pramono Sorcelli. Ngerubah frozen yogurt, orang ingetnya Sorcelli. Itu benar-benar berhasil di F&B itu ngerubah tren jadi habit. Dulu geprek itu tren bro. Kita tuh gak tahu apakah geprek ini bakal jadi tren atau habit. Tapi faktanya setelah 7 tahun ini jadi habit. Tapi kan banyak banget yang cuman jadi tren doang. Kendalanya adalah menurut lu pribadi nih ya. Ini cuma diskusi. Tapi gue menduga ini juga nama geprek bensu naik gara-gara konflik kemarin. Dan itu malah konflik yang menguntungkan untuk kedua belah pihak menurut gue. Sorry to say ya. Lu itu untung, yang nuntut itu untung. Karena dua-duanya
Ya oke, yang satu mungkin nggak semaju lu, ibarat kata secara jumlah cabang dan segala, tapi poinnya adalah karena ribut orang jadi pada ngomongin di mana-mana. Karena diomongin geprek bensu, tahu gak geprek bensu. Menurut lu gitu gak? Iya dong, Jadi gara-gara konflik itu menguntungkan tuh ya? pasti. Karena kan bro juga paham, selalu ada good marketing sama bad marketing. How can we change bad marketing bisa jadi sesuatu yang profitable dan juga bisa jadi sesuatu yang bagus buat kita nantinya. Yes. Jadi gue selalu mikir gitu, in any condition gue berusaha untuk selalu bisa riding the wave, terus gue bisa mengarahkan kepada sesuatu yang nantinya positif. Iya. Baik itu kemarin ada masalah merek, baik itu ada orang yang memang selalu membandingkan ya. Kalau tadi ngomongin masalah trademark, orang-orang selalu bilang, oh iya ada banyak kayak misalkan ini ntar di tayangan ini akan ada banyak yang komen gitu misalkan, iya lebih enak geprek di rumahku. Tapi sampai kapanpun orang akan selalu membandingkan Oh geprek iyalah. rumahnya dia sama geprek bensu. Oh cerdas, dalam itu. That's what I want. Betul. Walaupun dia bakal bilang tetap geprek di rumahku lebih enak, tapi yang dia bandingin adalah geprek bensu. Yes. Sebagai brand komparasi. Iya, Karena iya. whenever orang ingat geprek selalu ingatnya bensu. As the first one yang menyebarkan ini ke seluruh Indonesia. Ya. Bukan kita pioneer yang nyiptain geprek loh. Yang nyiptain Bukan. geprek gue selalu bilang itu udah makanan orang Jogja, makanan mahasiswa Jogja. Jadi gue berusaha untuk tetap ada di sana. Ya. Orang selalu ingat, orang selalu ada dengan berbagai macam cara pastinya. Sesuai dengan perkembangan zaman lah. Ya. Marketingnya lagi mau ke arah mana ya kita ikutin terus. Ya. Gitu. Karena buat gue kalau bad publicity kemarin, konflik-konflik itu mungkin bisa bikin lu dapat tsunami. Mungkin menurut gue itu bukan sekedar ombak, itu tsunami bro. Karena kalau lu kalah di sidang, selesai itu. Ya. Lu harus tutup, lu harus ganti nama, lu udah lu tinggal nama dah. Ya. Tapi ternyata di Juni 2023 Betul. akhirnya di pengadilan, gila itu konflik dari tahun berapa sih? Dari tahun 2018. Konfliknya tahun 2018. Akhirnya menang sidang Juni 2023 ya. Itu dia. Gila panjang banget bro, 5 tahun bro. Gue aja pengen nanya, kenapa sih nggak kelar-kelar? Iya, nah gue bingung. Kenapa sih gak kelar-kelar? Lu kan yang punya kasus nih. Iya nggak tahu, gue mah terakhir gue yang digugat, gue yang menang. Jadi gue confirm. Oke. 2018. Heeh. Waktu itu memang kita yang mengajukan gugatan. Lu menggugat. Karena first to file adanya di kita. Jadi lu Oke. Haki kemarin kita udah sempat bahas Porsi Mikari punya kasus mirip tapi gak seviral geprek bensu. Nah ini yang menjadi sebenarnya celah hukum sebenarnya. Gue bukan orang yang Ya, ini based on paham experience hukum. lah. Based on experience ya. Kan kalau di luar First to dari use. Indonesia itu adalah first to use. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi nonton nih, banyak banget yang biasanya nanya, saya tuh dulu namanya Jordi Onsu gitu misalkan, tapi ada orang yang mendaftarkan duluan. Bisa nggak saya menggugat? Di luar negeri bisa. Ya, Karena kita yang menggunakan pertama. betul. Ada first to use. Betul. Ada bukti proven evidence apa? Ya. Ada bukti jelas Ya, bahwa kita yang menggunakan pertama. Tapi di Indonesia itu dia nggak ngelihat ya first to file. siapa yang pakai pertama, siapa yang mempopulerkan, Ya. siapa yang pokoknya semua deh tuh. Enggak. Pokoknya lu daftar aja. Iya. Lu daftar duluan ya udah, selain belum ada yang daftar, Ya. lu bakal diterima. Ini yang bisa jadi celah mafia. Ya. Tapi siapa yang daftar Mereka. duluan? Daftar duluan bukan gue, bukan rival gue. Ada yang orang Bandung itu. Oh, jadi kan gue gak terlalu ngikutin kasus itu kan kasus dari 5 dia tahun. daftar duluan dari 2015 ya kalau nggak salah. Geprek bensu. Bukan bensunya. Oh bensu. Tapi ya walaupun dia juga bukan, kan begini, bensu lu gak usah ngomong tentang dokumen ya. Orang tahu tuh bensu itu adalah Ruben Onsu. Iya banyak orang yang bilang bensu bisa jadi apa? Benyamin Sueb juga bisa. Ya gak mungkin juga Ada yang, sih bro. Ada yang bisa jadi kalau yang kita beli itu kan dia bengkel susu. Jadi Ya iya sih. Oh yang di Bandung itu bengkel susu. Iya. Oh Bengkel benar. susu. Oh Jadi gitu. bengkel susu disingkat jadi bensu. Kalau bengkel motor jadi benmot ya mestinya ya. Iya Apa benar. benmot? Bentor juga bisa. Bentor. Jadi bengkel susu bensu. Oh jadi bentor. Bengkel susu. Bengkel susu Jadi coba teman-teman bilang ya. Kalau bengkel susu jadinya bensu. bensu apa bengsu? Harusnya bengsu.
Ya kata lu ya, sama Tapi kan- kata-kata yang komen ya. Tapi kan kalau haki kan boleh-boleh aja gue mau bensu. Ya boleh. Ah. Karena di Indonesia nggak ngelihat siapa yang pakai duluan, Iya. siapa yang menterkenalkan. Iya. Yang penting kamu daftar duluan. Jadi teman-teman semua kalau mau jadi mafia merek daftarnya duluan. Iya. Itu sebenarnya persis kayak mafia domain itu kemarin ada kita bahas. Bro. Oh ya mafia domain juga. Iya, kalau gue daftarin bensu.com misalnya, Iya. ya orang tuh nggak peduli, orang domain nggak peduli, pokoknya ya dia daftar bensu.com, dia lah pemilik bensu.com. Tapi gue cukup yakin bahwa penonton yang ada di podcast ini bakalan lebih pintar karena Bensu tuh bukan pertama kali di kasus merek ini. Ya. Kalau teman-teman bisa lihat bahkan sekelas gudang garam masih ada. Itu kan di SIPP bisa kita lihat ya, di Surabaya masih ada gugatan dengan yang lain. Kemudian Iya, IKEA, Ya kalau di bisnis tuh ya sangat banyak. Christian betul. Louboutin, IKEA juga. kemudian apalagi? Oh banyak sekali. Iya. BMW juga. Ya yang kemarin kita undang seporsi Mikari sama persis. Jadi ada yang namanya seporsi Mikari yang kalau lu tahu ditiru persis sama plek-plek tempat kafenya, semua namanya, susunan menu, desain menu, semua ditulisnya bukan cuma nama bro. Tuh Persis. Gue sampai samperin tuh bro, Yang kemananya nih? yang ngikutin ya. Ke Jogja itu. Iya. Lu samperin? Iya. Terus lu cobain? Gue cobain. Enakan mana? Gak bisa dijawab. Gue cuma pengen salamin seporsi Mikari. Gila lu top sih. Gue suka banget seporsi Mikari. Yang banget. original apa yang kopinya nih? Yang seporsi Mikari yang di BSD-nya, yang di Tangerang. Nah Andrew nih katanya enak banget. Dia udah sempat jadi narsum podcast kita juga. Cuman kita emang suka ngumpulin kasusnya Haki ya. Katanya di sini juga kalau orang sini tahu ada apa jus-jusan, ada bisnis jus-jusan yang sekarang juga Jus kode. ya gue nggak tahu tapi kalah Haki lah gitu. Akhirnya kalah dia. Tapi gue bingung ya di bisnis F&B ini kenapa Haki itu penting banget ya? Enggak dong, bukan cuma di F&B doang. Rosa Semua ya? dengan Diva Karaoke-nya. Iya. Kemudian apa lagi? Ini bukan masalah tentang paten di merek doang ya, tapi hak cipta lagu Oh iya. itu kan cuma sebenarnya tidak pernah ke blow up sama media. Iya. Bagaimana musisi-musisi di Indonesia semua lagunya itu diputar, baik itu di departemen store, kemudian di public area. Tapi nggak dapat Tapi apapun. nggak ada data untuk Ya tracking. sulit juga sih bro. Nah, ini kan yang bikin sebenarnya musisi di Susah berkembang. luar Indonesia tuh kaya raya karena penggunaan Kalau di atas luar lagu mereka. Indonesia Iya dong. di departemen store diputar tuh bayar. Jalan dong semuanya. Makanya di Indonesia tuh kalau nggak salah ya ada yang namanya WAMI. Iya ya, kalau nggak salah coba cari. Mas Anang ya? WAMI itu apa? Bukan. WAMI itu adalah Coach militer bukan. bukan dong. Warung Indomie bukan. Bukan. WAMI itu apa ya? Ya. Soalnya gue pernah dapat teguran waktu itu ada karyawan gue yang nyetel lagu di di geprek outlet, bensu. di geprek bensu. Itu aja bisa ditegur. Bisa. Dan memang harusnya jalan gue bilang. Ya masa lu ciptain lagu setengah mampus bro. Iya. Terus orang Iya, langsung menggunakan pakai. lagu lo pakai Bener. di outlet demi membuat kenyamanan buat customer. Iya. Customer lu mendatangkan keuntungan buat lu. Iya. Terus yang ciptain lagu gak dapat apa-apa. Iya bener. Apa Bener. WAMI itu? Wahana Musik Indonesia, WAMI. Itu yang melindungi, salah satu yang melindungi lah ya. Salah satu dulu kita pernah ngobrol sama mereka mendapat teguran karena kita dengerin lagunya Sambalado. Cocok tuh kan geprek lagu sama Indonesia. sambalado. Gue lupa kalau nggak salah waktu itu lagu Wali ya kalau nggak salah. Oh Kalau iya. nggak salah. Bro, nih gue sekarang kita mulai challenge sedikit lebih dalam nih. Karena gue tahu lu tuh ternyata orangnya lebih barbar dari yang gue bayangin ya. Di depan kamera lu agak gila juga. Nih ya. Jadi awalnya tahun 2017. Ya. Gimana ceritanya itu sih bikin geprek bensu tuh? Ada Ruben Onsu, ada Jordi Onsu. Terus lu bikin bareng sama siapa awalnya? Ada 2 teman gue lagi 2 partner. Itu yang bermasalah bukan? yang bermasalah. Oh ini 2 partner ini. 2 partner ini ya kan kalau kita ngomong pengadilan kan semua udah tahu lah ya Pak Beni Sujono gitu kan. Nah, nggak ada Pak Beni. Pak Beni tahun itu nggak ada. Oh itu belum ada? Nggak ada dong. Pak Oh ini Beni, 2 partner ini bukan Pak Beni nih. Pak Beni Sujono itu baru berubah nama 2019 ya. Loh bukan dari lahir Beni Enggak Sujono. dong, lahirnya namanya Om Kokbeng. Oh. Nggak ada. Beni nggak ada ya. Jadi waktu Tahun 2017. pertama lu berjalan tuh berempat nih. Jalan berempat. Oke. Ini klarifikasi langsung nih ya. Lu jalan berempat, terus lu jalanin, terus akhirnya punya berapa cabang berempatan ini? Baru 1 cabang. Punya 1 cabang, terus ribut. 1 cabang, terus kemudian ributnya tuh setelah kita ada. Awalnya namanya apa? Awalnya namanya I Am Geprek Bensu. I am geprek bensu. Yes. I am tuh karena ayam gitu lah ya. Mm-mm. I am geprek bensu. Mm-mm. Lu berempat 1 cabang. Terus akhirnya?
Gue ada satu bukti, gue tuh kan nggak pernah ganti handphone ya bro. Aduh, serem nih udah pakai bukti-buktian nih. Gue pengennya kayak dongeng aja lah. Jadi apabila ada Kalau- kesamaan nama ini fiktif belaka lah ya. Kalau ngobrol mesti ada, Oh ini lagi nyari mesti bukti ada nih. visualnya. Iya, nih, ya. Bro baca. Ini bro baca tanggalnya, kemudian ya baca chatnya. Itu ada tanggalnya ya. Tanggal itu, dan chatnya ya. Iya. Teman adik yang punya Bro baca dulu tanggalnya. tanggalnya. Tanggalnya itu di 16 Maret 2017 ya. Temen adik kan ada nanya siapa dia. Temen adik yang punya Taimei sama Crepes di Ion. Yang Ya. kemarin partner minuman Jos adik itu. Iya. Jepret ada foto ayam geprek bensu. Gue bilang kan. Heeh. Ya. Terus? Maksudnya dia mau bikin merek itu kecil-kecilan tapi banyak gitu kok. Terus nanya pakai nama gua. Mm-mm. Iya, I am geprek bensu. Dari Ruben Onsu dong. Oke. Ya udah, Oh ini terus chat kita lu sama bikin Koruben. Chat gue sama Koruben. Oh konteksnya adalah. Dari sinilah kita berpartner berempat. Oh jadi dari konteksnya lu kasih tahu nih ada bisnis ayam dia mau bikin merek ayam geprek bensu kecil-kecilan tapi banyak gitu. Betul. Memang konsepnya geprek bensu tuh bukan yang store besar. Oh jadi kata ayam geprek bensu yang ngasih nama tuh kok Ruben ya? Iya. Ini nanti gue capture, gue kirim aja ya biar bisa jadi ya kan? muncul di sini. Oh, Ini salah satu bukti gitu. persidangan yang pelan-pelan bakal gue buka perlahan. Yang bikin gue bingung kenapa gue bisa kalah sidang ya. Emang lu kalah sidang? Kalah sidangnya waktu itu pertama. Ah nih. Kayaknya sekarang itu mesti di Indonesia lebih baik menang di sosial media daripada menang di persidangan. Soalnya punya bukti di persidangan juga kadang-kadang tetap kalah gue bro. Jadi pelan-pelan mau gue bukain aja satunya. Aduh. Bukti persidangan gue keluarin Jadi panas satu. suhunya ya. Enggak lah gak panas. Justru Tapi gue suka nih. jadi gue malahan seneng gitu kayak. Iya. Seru ya. Iya. Anggap ini jadi milestone. Benar. Gua kan tidak menyudutkan salah satu Betul. pihak. Tapi Kita ini kan nyebutin fakta nama. persidangan. Iya. Pertanyaannya gue gini. Yang orang nggak tahu adalah gue butuh rangkuman singkat ceritanya nih. Mm. Jadi ada orang mau pakai namanya. Bukan ada orang mau pakai, itu mah teman gua mah Iya. sahabatan bertiga. Awalnya lu sahabatan lah. Iya. Abis itu ya mungkin sekarang udah temenan doang gitu ya, nggak pakai sahabatan lagi. Iya, Abis itu setelah satu cabang itu terus konfliknya di mana bro? konfliknya adalah waktu kita punya 10 apa berapa belas cabang gitu ya. Heeh. Ya pokoknya ada tidak cocok lah mengenai pola kerja. Oke, kan itu biasa di bisnis. Biasa. Terus lu bikin sendiri jadinya. Nah dari situ terus gua bilang gini. Ini yang perlu di underline, ditanda kutip, diedit, dan dimasukkan ke video-video buat kalian yang mau motong podcast ini. Jangan dong bro. Itu Ini ada perlu timestamp, di-underline. ini ada timestamp. Soalnya biasanya orang ada. Ini ada Sekarang timestamp. Orang ada Yang potongan. iseng-iseng ya. Pada saat pecah kongsi, gua bilang, ya udah, kalau lu mau pakai nama I am geprek bensu, silahkan. Oke. Karena itu adalah brand yang kita bikin bersama. Oke. Tapi lu mesti bikin legalitas. Lu mesti bikin pembeda antara I am geprek bensu dan brand yang lainnya nantinya yang akan menggunakan nama bensu. Bensu Iya. atas nama siapa? Iya Ruben Onsu lah. Iya udah. Jadi itu outletnya gue serahin, namanya gue serahin buat lu ya nggak apa-apa. Oke, tapi di haki IM Geprek Bensu udah dihaki waktu itu. Udah dihaki. Yang pemilik hakinya siapa? Pemilik hakinya itu waktu itu mereka. Oh, jadi di persidangan yang dituntut adalah ketika lu bikin geprek bensu. Di persidangan itu yang dikasuskan adalah bensunya bro, bukan geprek bensunya. Tapi waktu itu karena lu bikin geprek bensu. Betul, karena kita bikin geprek bensu. Jadi setelah lu ada ibarat kata konflik di bisnis, akhirnya dari IM geprek bensu lu bikinlah geprek bensu. Betul, mereka mau teruskan nama IM geprek bensu dan menjalankan outletnya. Ya monggo, Oke. silahkan. Ini mungkin podcast lain gak berani karena kita lumayan deket. Gue belak-belakan. Ya mungkin aja lu bikin geprek bensu karena lu pikir, wah kalau lu bikin sendiri untung lu lebih gede daripada sharing sama mereka. Itu masuk gak jadi pemikiran lu? Rp1 aja gue gak terima dari IM geprek bensu. Kenapa gue bisa mikir gue untungnya lebih gede? Gue aja gak pernah tahu laporan keuangan IM geprek bensu sampai sekarang kayak gimana. Oh berarti lebih ke lu ngerasa gak ada That is the transparansi. thing yang juga menjadi salah satu faktor, oh iya laporan keuangannya mana. Menurut lu gak ada laporan keuangan itu concern besar karena kan gimana cara mau membesarkan bisnis. Iya dong. Oke, jadilah lu Itu bikin oke karena ini
kayaknya stylenya kurang nih. Ya kurang transparan dan segala macam. Gak ada ngomongin mungkin tentang dia pakai uangnya atau apa. Tapi yang penting adalah lu ngerasa ini kurang transparan, gak asik nih ke depan kalau kayak gini. Bener. Lu pisah lah. Pisah. Jadi ada geprek bensu. Ya. Pas lu bikin geprek bensu dituntut karena lu pakai nama bensu. Karena pakai nama bensu. Iya, lagi Ruben Onsu harusnya disingkatnya Ruon lu. Nah, dan udah gitu bensu itu ada udah dari sebelum bikin bisnis ini ya. Nama bensu. Nama bensu. Ya iyalah bro, namanya Ruben Onsu kita udah tahu dari dulu itu. Iya, dan yang perlu dikonfirm adalah bahwa ada orang yang bilang ada satu yang disampaikan di berita banyak sekali. Oke, apa tuh? Mencuri resep kata dia gitu. Iya, lu mencuri resep karena kan dia yang bikin ayamnya bro. Bro, kalau orang resepnya dicuri, apa nggak dilaporin ke polisi bro? Iya, dia nggak Ada laporin nggak polisi. buktinya pencurian resep? Ayam geprek itu bawang merah, bawang putih, mecin, garam, pakai lagi penyedap, dibanjur pakai minyak goreng. Apa yang resep rahasianya gitu ya? Nenek-nenek sambil naik sepeda ontel juga bisa bikin sambal geprek. Iya lagi. Wah, jangan-jangan. Gua ya, bingung resep yang kayak gimana? Apakah lu pakai 7 bahan baku pilihan? Loh. Kan enggak juga, gua bingung. Mana buktinya pencurian resep tuh yang apa? Resep yang mana? Iya. Orang lu semua juga beli dari Tokopedia. Nah gue sebutkan akhirnya. Iya, nggak, tapi faktanya ya Semua memang. barang lo beli men. Iya, faktanya kan begitu. Lu mau jualan nih sekarang. Lu mau jual ayam tinggal goreng. ngikutin begitu Lu aja. carikan di e-commerce. Tepung KFC lu cari. Ya iyalah. Masa gue bikin sendiri? Oke. Itu dia. Poinnya yang lu tangkap adalah ya itu bukan rahasia lah kalau lu bikinnya begitu ya begitu aja. And the other things. Apakah geprek-geprek yang lainnya berarti mencuri resep geprek bensu juga sekarang ini? Setelah banyak geprek bensu terus banyak geprek bermunculan. Oke. Apakah seluruh Indonesia mencuri? Dan faktanya orang yang bikin geprek lain yang lebih enak mungkin ada. Mungkin. Tapi nggak survive. Pasti ada. Faktanya maksudnya nggak sesederhana lu tahu masaknya pakai bawang goreng dan bawang merahnya seberapa banyak doang di bisnis. Enak atau enggak itu relatif. Nah sebagai orang yang sebagai orang yang memang terjun di dunia F&B dan memang gue mungkin karena hobi ya bro makan, gue tuh appreciate sama orang yang masak. Jadi buat gue nggak ada enak atau nggak enak, cuma cocok atau nggak cocok. Karena setiap orang kan taste-nya beda. Oke. Dari Sabang sampai Merauke ada yang kepedesan buat mereka nggak enak, ada yang kepedesan buat mereka makannya jadi kurang nyaman. Iya. Jadi masalah kecocokan aja sih. Paham. Bukan masalah enak atau nggak enak gitu. Nah pertanyaan gue adalah, jadi ketika lu pada pecah kongsi, lu bikin nih sendiri-sendiri kan? Ya. Nah di situ pertama kali dia nuntut. Itu 2018. Enggak, bukan di situ dia pertama kali nuntut. Jadi waktu itu adalah ini dia, seru lagi nih, muncul lagi ceritanya. Waktu 2018 itu kita dikasih tahu, ini gua udah pernah ngobrol juga di podcast yang lain bahwa ada orang yang mendaftarkan nama Bensu, which first to file itu sudah jatuh ke tangan orang lain. Bengkel susu. Iya. Bandung. Betul. Jadi waktu itu kita sempat, ini karena pengaruh dari kuasa hukum gitu ya, udah digugat aja karena kan ada pasal-pasal pembatalan dan juga ada pasal-pasal di mana yang bisa memberikan bukti bahwa kita yang menggunakan pertama gitu ya. Akhirnya gue bilang udahlah, dengan rendah hati kita ngobrol aja sama mereka. Gue bilang gitu, beli aja mereknya supaya lebih mudah, gue bilang. Dengan cara bisnis dan gentleman orang Indonesia lah. Iya, udah kita beli. Setelah kita beli, ternyata sertifikat merek jatuhnya ke tangan dua belah pihak. IM geprek dan geprek. Betul. Dua-duanya punya nama Bensu. Dua-duanya punya nama Bensu. Oh bisa begitu ya? Lalu jangan tanya gue, tanya Kemenkumham lah. Oh jadi ini yang satu merek bisa dua. Buat semua orang yang lagi pada nanya, loh kok bisa? Lu pada ngetek Kemenkumham deh, jangan tanya gue, kan yang ngeluarin sertifikat dia bukan gue. Oh, emang kenapa? Wamenkumham emang kenapa? Jangan kayak kan gue nggak tahu. Gue orang yang lagi nungguin sertifikat nih, gue yang lagi nungguin. Jadi detik ini udah ada sertifikat belum? Apa? Detik ini udah ada sertifikat? Sudah. Tapi udah pihak sana juga punya sertifikat? Punya. Mungkin maksudnya Menkumham itu adalah udahlah lu jangan pada berantem, pada rukun, dan dikasih dua-duanya gitu kali. Betul. Biar dua-duanya bisa jalan. Bisa jadi ya. Toh fightingnya sama-sama pakai kata Bensu belum tentu sama-sama maju. Iya. Buktinya sekarang lu 80 cabang dan survive di 7 tahun bro. Ya gue gak tahu, gue doain semua yang terbaik buat semuanya. Cuman at least nama itu bukan pembeda utama lah. Iya. Dan mau muter kayak apa ya Bensu jelas. Artinya Benny Sujono kan. Hah? Maksud gue
Sejak kapan bisa masuk ada orang namanya Benny Sujono? Yang mana sih bro mukanya? Lu punya gak fotonya? Ada sih, tapi gue lupa ingat. Ada yang bisa cariin fotonya gak? Nih pertanyaan gue. Oh itu AI deh kayaknya. Sekarang Om Benny. Sekarang pertanyaan gue gini bro. Om Benny, gue dulu. Jadi sebenarnya itu siapa sih? Om. Itu sebenarnya siapa bro? Ada papahnya teman gue. Itu memang bokapnya temen partner lo? Iya. Bokapnya? Iya yang diganti namanya. Jadi nama Benny Sujono tuh baru lahir baru-baru aja? Setelah punya geprek bensu. Karena dia tahu haki mungkin gitu ya? Sampai ada tahu namanya rumah makan ayam Benny Sujono. Iya lu Dia cari juga? dah. Di pangkalan data. Dia juga? Dia juga. Oh, tapi buat gue sah-sah aja. Mungkin dia baru terinspirasi karena orang gini. Kalau orang banyak demam bro, harus ganti nama. Ya. Kalau orang banyak demam, wah meriang nih. Ya enggak lah. Ya Orang gua mungkin. gak terima bubur merah putihnya. Gimana mau ganti nama? Wah, tapi kalau udah sampai level ganti nama ya itu udah agak ekstrim. Karena gue juga mikir, lucu ya bisa kebetulan gitu ya. Kok ada satunya Benny Sujono, Ya. yang satunya Ruben Onsu, yang satunya Bengkel Susu, semuanya Bensu. Betul. Yang menang malah Bengkel Susu ya. Nah, yang menang dia karena memang festival adanya di dia. Tapi itu bukti bro, Mm-mm. hukum di Indonesia gak bisa dibeli. Iyalah, karena yang menang tetap si Bengkel Susu bro. Dan faktanya seterkenal apapun lu, di pengadilan lu gak dapat privilege. Lu tetap fighting. Ya ketika lu kalah gugatan. Terus lu waktu kalah gugatan di awal, lu kalahnya maksudnya kalah. Kita Disuruh bayar. belum sampai kalah gugatan awal ya. Oh, Sampai lu ajuin banding. Waktu itu akhirnya kenapa kita mengajukan gugatan pertama dari kita? Awalnya kan dia menggugat lu pakai nama Bensu. Enggak, kita yang gugat duluan. Oh, awalnya lu gugat. Lu tanya lagi, udah dikeluarin sertifikat dua-duanya, terus kemudian lu ngapain gugat mereka bro? Pertanyaannya gitu kan? Oh, kan mereka udah punya sertifikat. Mereka punya sertifikat, kita punya sertifikat. Host dan narsum diri sendiri. Lu ngapain tanya ke sertifikat? Lu ngapain ngegugat mereka Ya. gitu? Karena ini ada urutannya. Waktu itu ada banyak kebingungan. Ada banyak kabar yang kurang bagus, baik itu di masyarakat mengenai outlet-outlet yang memang Bukan menerima terafiliasi sama lu. Iya. Betul, outlet. gua aja gak bisa bedain mana yang punya lu, mana enggak. Logonya mirip, Mm-mm. namanya sejenis. Mm-mm. Kalau gua makan gak enak di satu tempat, gua bisa nyalain ke tempat yang sebelah lu. Akhirnya gue bilang, gue coba reach out ke mereka. Gue bilang, brother and sister, Oke. mau nggak kita tuh bikin diferensiasi? Oke. Kalau gue, Bensu yang gue maksud adalah Ruben Onsu. Oke. Lu nggak apa-apa pakai nama I am geprek Bensu, tapi lu mesti bikin pembeda. Lu punya Bensunya siapa? Benny Sujono. Ya udah munculin mukanya kata gue. Kan gue kalau gue ada muka Ruben lagi nunjuk begini di samping. Oke. Nunjuk. Gitu kan? Kalau foto menu kan gitu kan? Iya. Ruben kan? Ya Papa Yu juga turunin deh Oh, buat diferensiasinya foto. lebih supaya orang tuh bisa ngebedain. Iya dong. Jangan dia nggak kesaru. Ada banyak kan, kita gak perlu sebut, ada banyak brand di Indonesia yang memang kepemilikannya di dua pihak dan ada diferensiasinya. Oke. Burger, steak, Ya, paham. ayam goreng juga ada yang lainnya. Paham. Keripik pedas, Ya, ada diferensiasinya. oke. Itu yang gua mau, ada diferensiasinya. Terus jawabannya supaya- apa dari pihak sana? Enggak, gue gak mau. Kalau emang merasa lo merasa terganggu, gugat aja kita. Oke, gua argumentasi nih. Mm-mm. Lu juga waktu itu bilang pakai aja ayam geprek Bensu Betul. di awal. Itulah menurut lu mungkin salah satu penyesalan lu juga ya. Gue sampai sekarang gak nyesel sih. Kalau mereka mau ambil ya udah nggak apa-apa lah. Biar gimana pun gue ikhlaskan. Harusnya kan gue ada di dalam situ dong. Iya. Itu Emang kan lu gak brand- punya sahamnya? Mana ada, gila lo. Nah, jadi gimana sih? Lu Sekarang mah gue nggak tahu tuh saham punya siapa. jadi intinya lu dari awal pernah nikmatin gak dari situ? Borok. Rp1. Rp1 dari mana? Lu gak pernah nikmatin dari ayam geprek Bensu di awal? Gimana gue nikmatin? Gue tahu jalannya aja enggak, hitungannya enggak. Kok nama Ruben Onsu bisa dipakai? Bego ya gue. Terlalu polos. Nih tulus seperti merpati dapat nih. Cerdik seperti ularnya yang belum memang nih ya. Bego ya gue. Nih tulus Ya seperti itulah merpati. pelajaran yang. Tapi yang dari situ kan bouncing lu jadi jauh lebih bus. Oke. Kita masuk nih ya. Terus lu akhirnya kan ditantangin, gugat aja gue. Betul. Akhirnya lu gugat deh sesuai tantangannya kan. Akhirnya kita menggugat pertama dengan apa namanya? Gue lupa ya waktu itu karena kan udah pakai lawyer ya. Hmm.
Kalau nggak salah gugatan tadi ya itu aja. Mereka mengganti dan juga menurunkan nama Bensunya. Intinya sampai sekarang mereka nggak harus mengganti dan menurunkan nama Bensunya. Enggak, kan mereka menang di gugatan yang pertama. Ya, karena mereka sama-sama punya sertifikat sama-sama Bensu punya juga. sertifikat. Oke, jadi mereka nggak menurunkan. Iya. Nah, gimana caranya? Sekarang masuk ke bisnis nih. Gimana caranya? Sekarang tanpa diferensiasi, lu bisa bikin jelas bahwa gua nih geprek Bensu, ini kualitas gua. Kalau lu makan di tempat lain yang kayaknya sejenis tapi rasanya beda, ya itu bukan gua. Udah paling gampang gue mention terus ke lu yang ada muka Ruben Onsunya. Itu kenapa gue bilang geprek Bensu yang Ruben Onsu. Iya. Larutan yang begitu ya, larutan yang ada gambar binatang itunya gitu nah, ya. itu juga. Gua nggak sebut yang nih. Yang ada kaki seribunya misalkan kayak gitu ya kan. Itu bisa. juga maksud gue emang maksudnya kalau di dunia bisnis tuh ini sesuatu yang biasa. Tapi kalau buat masyarakat awam kan kayak wow. Tapi kalau di bisnis ya memang itu sangat memungkinkan terjadi. Itulah kenapa di bisnis nggak bisa cuman modal polos dan udah percaya gue trust sama lu, trust gitu kan. Tapi dari sini pembelajarannya adalah menurut gue dari konflik ini, to be honest ya, dua-duanya diuntungkan. Karena lu nya maju, dianya pun maju. Ya tentang majunya seberapa maju ya nanti keuletannya bisnis masing-masing. Iya betul. Tapi pertanyaan gue sekarang gue jujurnya gue suka yang panas-panas. Tapi gue tetap mau gali daging-dagingnya nih. Pertanyaan gue adalah, lu sebelum lu ambil Harvard Business School yang keren-keren gitu, lu lulusan apa? Lulusan SMA gue. SMA gue baru buka lagi. Apa? SMA gue baru buka coy, sumpah. Maksudnya baru buka? Waktu Jadi, lu masuk baru buka? Sekolah SMA gue bahkan tidak terakreditasi. Sampai detik ini? Nggak tahu kalau sekarang. Oh, waktu itu Waktu gue masuk, gue tuh angkatan pertama bro. Itu baru buka? Siswanya 40 orang. Oke. Jadi lu lulusan SMA. SMA. Dan Koruben involve gak di dalam bisnis geprek Bensu? Koruben ya ada involve pastilah. Dia selain branding nih maksud gue. Ada. Dia sebagai gue bilangnya mungkin dia sebagai icon dan juga chairman. Dimana gue tuh butuh pandangan dari helikopter view. Tapi day to day-nya? Day to day enggak ya. Yang bikin strategi bisnis development-nya siapa? Barengan sama tim lah semua bareng-bareng. Enggak, tapi Koruben atau lu? Di bawah komando siapa bikin bareng lah. Nah gue gak mau kotakin ya. Oh. Karena tapi Koruben berarti setiap hari datang ke geprek Bensu, ke kantor gitu ya? Enggak. Ya seminggu 3 kali lah. Enggak juga sih. Karena buat gua Koruben itu sibuk banget bro. Iya memang. Nah geprek Bensu ini kan under lu. Maksud Iya. gua gimana ceritanya? Lulusan SMA, udah lu kayak cerita-cerita bisnis itu Lim Shulyong, Mark Zuckerberg gitu-gitu tuh. Gak kuliah, tapi sukses. Maksud gua gimana ceritanya bro? Lulusan SMA, lu jangan-jangan cuci duit di sini lu bro. Wah. Ada orang kaya raya ya kan. Wah langsung kasih duit, udah buka aja banyak-banyak gitu. Artis kan gitu. Cuci duit di gak, Konoha. bro. Cuci duit gak berlaku di F&B. Ke skincare deh coba. Baru kemakan sama orang-orang. Iya kan? Kalau ke F&B kayaknya nggak jalan tapi deh. Tapi gue cerita lu tuh itu luar biasa bro. Lu lulusan SMA tapi gue tahu ketika ngobrol sama lu gila. Kualitas S2, S3 lu bisa adu. Secara keilmuan lu bisa adu. Karena lu struggling langsung di pengalaman. Pertanyaan gue adalah apa yang bikin lu jadi Jordi Onsu yang sekarang? Padahal lu lulusan SMA, semuanya belajar otodidak. Main di F&B bisnis yang sangat sulit untuk sustain. Di tempat masalah, lu riding tsunami-nya bagaimana? Gue blessing sih bro. Itu yang bisa gue bilang ya. Gue bahkan kadang nggak tahu gimana cara Tuhan bisa bantuin, gimana cara Tuhan bisa tolongin. Tapi gue yakin kalau Tuhan tolongin gue sampai hari ini, sampai besok Tuhan bisa dan Tuhan sanggup tolongin gue. Bener-bener gue cuma pegang sama itu. Caranya Tuhan gimana? Macem-macem. Gue ditemuin sama orang-orang pinter. Gue dibantu sama orang-orang pinter. Kemudian gue juga akhirnya terkoneksi sama partner-partner yang baik. Dimana yang gue bisa absorb itu kalau belajar itu kita bisa ambil dari source mana aja. Ya. Belajar tuh gak ada yang salah. Dari buku bener, dari TV bener, dari movie bener. Dari apa lagi? Dari sosial media juga bener. As long as you're on the right path gitu maksud gue. Kalau lu nya selalu berpikir positif, lu selalu bisa belajar. Bahkan ketika lu ngobrol sama orang bodoh pun, lu bisa belajar. Dalam hati lu ngomong, kok orang ini bodoh ya, apa kebodohannya? Jangan sampai gue bodoh sama dia ya gitu. Itu kan tentang positive mind. Itu yang gue coba absorb di dalam diri gue gitu. Gue cuma pikir Tuhan tolong gue deh, gue usaha semaksimal mungkin, sisanya gue serahin di doa aja.
Interesting. Jadi kalau Tuhan yang buka pintu, nggak ada yang bisa tutup. Gua yakin, makanya namanya keyakinan bro. Yes. Gua faith, gua bukan cuma percaya sama gua punya Tuhan. Yes. Tapi kalau dia yang tutup, nggak ada yang bisa buka. Nggak bisa. Ini menarik karena gue ya kalau penonton Founders Theory ini yang udah nontonin cukup panjang, mungkin dari 9 dari 10 founders yang duduk di sini, jawabannya itu bro. Jawabannya ketika gue tanya, gimana sih lu bisa dapet itu? Dia benar-benar secara tulus dan serius bilang, benar-benar bukan kekuatan dia. Bukan. Pencipta yang di atas apapun agama kita ya, tapi pencipta yang di atas itu beneran ada dan beneran kekuatan yang memberikan kita hikmat, kemampuan, ya yang mungkin kita anggapnya keberuntungan. Tapi itu pasti bukan sekedar keberuntungan. Itu adalah jalan. Lu kebayang gak? Buat owner, mungkin itu cuma sekedar, wah bisnis bagus bisa ngumpulin duit nih. Tapi buat ratusan mungkin ribuan karyawan yang kerja di tempat lu bro, itu nyelamatin mereka dari pandemi bro. Kalau enggak ada itu, mereka mungkin udah bingung mau makan apa besok sama anak istrinya. Kalau enggak ada bisnis geprek bensu dari tahun itu, yang walaupun pandemi tetap struggling, sedetik ini 80 cabang lu tuh hidupin banyak orang. Satu cabang lu punya berapa karyawan bro? 2019 satu outlet tuh bisa sampai 40. Oke. Let's say 40 gua kali 80 aja atau 100 aja. Itu udah 4 ribuan orang. 3 ribu 4 ribuan orang. Itu 3 ribu 4 ribuan keluarga yang punya istri, yang punya anak, yang punya nenek, yang punya mamanya sakit, yang BPJS ngantri tapi mungkin nembus obatnya harus ada tambahan atau apapun lah, ongkos makan. Jadi geprek bensu gue yakin uniknya lewat konflik tapi bisa gini loh. Nih gue belak-belakan aja. Buat dari pihak IM geprek bensu, kalau IM geprek bensu waktu itu nggak approach Jordi Onsu dan Ruben Onsu buat bikin bisnis bareng, nggak ada geprek bensu hari ini. Gimana pun itu salah satu jalan Tuhan yang dia buka. Dan kalau tidak berkonflik hari itu lu nggak keluar, jujur aja, IM geprek bensu maupun geprek bensu dua-duanya mati mungkin. Pas pandemi udah hilang bro. Gara-gara lu keluar konflik, dua-duanya sekarang tuh masih eksis. IM geprek juga masih eksis kan. Walaupun mungkin jumlahnya gue nggak tahu lah, gue nggak ternotis. Tapi poinnya adalah gara-gara konflik itu dua-duanya sekarang masih eksis. Jadi dari awal dia approach itu blessing, konfliknya bisa jadi blessing. Sampai detik ini pun blessing. Nah maksud gue nggak selalu yang namanya konflik itu nggak sehat. Konflik tuh bisa jadi sehat. At least konflik ini udah nyadarin pebisnis pentingnya pelajarin tentang hak cipta, tentang hak merek. Dan yang mau gue pesanin mungkin sama teman-teman yang lain, mungkin baru mau mulai usaha atau mungkin sedang menyaksikan ini, dia memiliki banyak cabang, lagi dalam kebingungan mau dilakukan apa gitu ya. Gue berkaca dari beberapa perusahaan-perusahaan besar sekarang. Ada efisiensi dan juga profitability gitu ya. So it doesn't matter kita punya banyak cabang, tapi kalau dalamnya gak sehat juga buat apa bro? Itu dia. Jadi ada banyak orang yang memang tanya juga gitu, kenapa ada banyak yang ditutup cabangnya gitu. Itu aja gue bilang, kalau lu gak profit di zaman sekarang ini, mendingan tenaganya lu pakai buat yang lain. Karena bisnis bukan tentang pride-pridean. That's the ego. Ego is the enemy. Itu yang mesti ditanamkan ke setiap orang gitu menurut gue. Ini kan masalah orang banyak, bukan masalah egonya kita sendiri. Setuju. Dan itu yang banyak gue temuin ke teman-teman yang usianya lebih muda tuh masih lumayan Iyalah masalah pastilah. ego tuh bukan testosteronnya lebih tinggi, pasti egonya lebih tinggi. Orang-orang yang mungkin dewasa juga pasti ego pasti masih ada lah gitu. Makanya hidup di dunia kan saling ya. Kalau kata gue kemarin ke gereja juga gitu ya. Saling. Di gereja hidup tuh saling. Bukan paling. Waduh. Jadi gereja anak muda yang paling pinter bikin begitu-begitu. Di dunia ini gak ada yang saling bro. Gak ada yang di dunia paling. ini gak ada yang paling. Di dunia ini saling mengasihi, saling membutuhkan, saling dibutuhkan, saling mengerti. Diri. Bukan paling gitu. Jangan merasa kuat. Serem ini. Dalam iya kan? ini. Terus gue langsung kayak, oh gue tambah yakin sama Tuhan gue kalau gitu abis ini gitu. Bro, gue tantang nih bro. Gue yakin banget, yang ini gue yakin. Podcast itu biasanya nyari traffic dengan cara dibakar, diadu. Kalau gue mau coba pakai teknik rangkulan. Seperti yang tadi kita udah sadari bersama, ternyata tanpa dua sahabat lu itu datengin lu waktu itu, gak ada geprek bensu hari ini. Tanpa lu keluar, juga gak ada
Iya. Hari ini. Jadi keluar lu waktu itu, Iya, iya. apapun konflik yang terjadi di dalam dan mereka ngerasa gimana, Iya. tapi itu blessing buat kedua belah pihak. Iya. Pertanyaan gue adalah, kalau ini kamera nih, Iya. di depan lu ini ada sahabat-sahabat lu itu. Heeh. Apa yang bakal lu ngomong? Gue yakin dia pasti tonton. Apa yang bakal lu ngomong ke mereka dalam ketersalingan lu? Silakan. Ini menarik banget. Karena ini baru saja terjadi bro. Gue belum cerita ke banyak orang. Buat teman-temanku yang sahabat-sahabatku gitu ya. Yang namanya tidak aku sebutkan. Setelah konflik kita antara IM geprek Bensu dan geprek Bensu. Untung hari ini kita udah baikan. Tapi orang gak banyak yang tahu. Bingung kan? Kaget gue nih. Kita udah baikan bro. Per kapan? Dari tahun lalu. We're all good. We're fine. Itu yang gue bingungin. Ini kenapa pengacaranya kok nuntut-nuntut terus. Jadi antar lu nya tuh Gue sama temen gue udah main. Udah ngobrol. udah ketemuan? Udah ketemuan. Wah kalau kata netizen S3 marketing. Karena gue bilang gini. Waktu itu tim gue pernah ngomong ke gue. Kalau misalkan dunia ini sempit terus gue ketemu sama teman gue nih. Papasan. Apa yang gue lakuin? Gue bilang gue mau peluk teman gue. Gitu? Iya. Akhirnya pas lu kan sempat ketemu dong akhirnya? Gue gak ketemu sama temen gue ketemu sama adiknya. Terus gue panggil. Oke. Woi gitu. Terus adiknya pura-pura gak kenal. Akhirnya gue chat duluan gitu. Gue panggil Puy gitu. Lu tau kan Puy itu kan artinya gendut ya. Gue panggilnya Puy gitu. Puy tadi aku ketemu sama adikmu. Kenapa dia kok pura-pura gak kenal? Kita pernah berantem. Tapi manusia jangan sampai gak teguran kayak gitu. Terus dia balas ke gue. Heh apa kabar lu? Kata dia Itu gitu. kapan? Itu kejadian setahun yang lalu? Setahun yang lalu kok. Wow itu break the ice tuh ya. Itu break the ice. Terus gue Wow. bilang, lu kangen gue nggak? Lu di mana bang? Kata dia gitu. Ayo neng, jalan yuk. Ayo. Gue ketemu sama suaminya, gue ketemu sama teman-teman gue yang konflik. Kita baik-baik aja gue bilang. Sampai akhirnya kita duduk. Gila, pelajaran dan duit yang kita ilangin tuh waktu kemarin berapa banyak ya? Gue bilang. Wah gila gak banyak loh bro orang konflik akhirnya duduk bareng. Sampai detik ini lu boleh cari jurnal atau penelitian apapun itu jumlahnya sangat sedikit sekali karena ego is the enemy bro. Gue nggak tahu nih temen gue ngomel apa enggak ya. Gue kasih tau ini karena kita tuh sempat bahas. Boy, kalau misalkan orang-orang tahu kita udah baikan gimana ya? Ya nggak mungkin Gimana ya, ngomel kata lah dia bro. Dalam artian lu Dia bilang, ngasih contoh damai. Iya kan karena gue bilang, Puy capek banget gue kok pengacara lo ngegugat lagi sih, gue bilang gitu. Nggak gimana caranya orang bisa. Nah ini gue jadi gali nih. Kan nggak mungkin pengacara menggugat tanpa kuasa. Iya. Wah. Gimana ceritanya? Kayaknya tuh brandnya udah punya siapa-siapa tuh sekarang. Jadi sahabat lu sama sekali nggak ngegugat nih. Udah gak ngegugat ya. Yang ngegugat itu adalah akhirnya orang pemilik yang lain lagi gitu. Bukan pemilik, lawyer. Lawyernya. Iya. Bisa begitu ya. Karena poinnya adalah bukan tentang bisnisnya bro. Tentang ganti rugi penggunaan nama Bensu. Tapi akhirnya lu menangin di pengadilan. Betul. Jadi nggak ada ganti rugi apapun. Orang terakhir aja ada gugatan gue yang gue telepon teman gue ini. Masih ada gugatan lagi nih gue bilang gitu. Kapan itu? Emang iya? Awal tahun. Awal tahun. Iya gue bilang masih ada Terus dia gugatan kaget lagi. juga. Hah emang iya? Kata dia gitu. Jangan gini lagi bro. Emang iya hehehe gitu. Iya kalau memang itu terjadi ya gak apa-apa. Tapi faktanya kan ya. Tapi gue gak punya penyakit hati bro. Yes. Tapi Gua teman sudah lu juga gue yakin gak begitulah. Ini kan bercanda doang ya gua- bro ya gua- sis. Gue sudah berdamai sama gue punya orang yang berkonflik. Tapi itu membanggakan bro. Gue bangga bener. Gue juga bangga sama diri gue. Iya, karena Dan menurut ini gue gue ya dengan berantem itu laki bro. Tapi berdamai itu lebih laki. dan gue memulai perdamaiannya duluan gue bilang Iya. tanpa ada embel-embel kita mau ngurusin bisnis, tanpa ada embel-embel gue mau minta ganti rugi atau apapun, gue cuma bilang kita dulu pernah baik-baik, kita harus baik-baik lagi sekarang, Ya. menjalankan bisnis masing-masing, Ya. tapi kita sudah mempunyai hidup tanpa ada rasa penasaran dan Oke. juga tanpa rasa benci, saling Oke. kasih aja gue bilang. Tapi lu terakhir kontak tuh kapan terakhir? Apaan sih, gue di close friend gue masih sering dia kirimin gue kue, dia kirimin gue Kapan ulang terakhir? tahun. Kapan interaksi kapan terakhir? Kapan ya? Sebulan lalu ada gak? Ada lah. Berarti Dia lagi masih di interaksi Bangkok. terus nih ya? Iya dia lagi di Bangkok. Gue bilang, woi kayak gue bilang gitu di Bangkok loh. Sini bang nyusul. Ya gak bisa gue bilang gitu. Wow. Aneh gak? Ajaib, gue baru tahu loh Ajaib bro. ya? Karena gue gak mau sih bro. Iya, Hidup iya. dalam penyakit hati. Iya, menurut gue ini tuh jadi contoh buat penonton bahwa lu konflik boleh segila-gilanya in business field, karena ini ngomongin hak dan kewajiban banyak orang juga. Tapi ketika itu udah settle, udah selesai, siapapun kalah siapapun yang menang, dua-duanya harus menang dengan cara apapun.
Salah satunya perdamaian. Iya, balik lagi the question is kenapa ada pihak lain yang masih nyerang gitu menurut gua. Sementara kitanya udah berdamai. Artinya kalau kata orang zaman dulu, kalau di tengah perdamaian ada yang suka ngulik-ngulik bikin masalah ya. Kalau kata nenek gue tuh setan bro. Iya. Setan doang yang pengen orang bikin musuhan bro. Iya. Gak mungkin. Kalau manusia tuh harusnya mikirnya ya kalau yang punya brand sama yang punya inisiator brand udah yang perkonflik udah damai. Kalau lu masih mau nyerang juga, artinya lu memang pengen ngeliat orang ribut. Biarkan opini itu kalian yang menilai, Ya. kalian yang Tapi- berpikir. Tapi poin gue adalah kalau soalnya karena gini, gue sangat menentang keributan. Menurut gue ya, ribut itu siapapun yang kalah. Kalau lu ganti rugi nih, kalaupun lu kalah nih, akhirnya di gugatan tuh, lu ganti rugi. Karyawan pihak sana nggak ada yang diuntungin. Wah, Geprek Bensu sudah kalah. Ayo kita bagi-bagi duit. Nggak mungkin. Tapi yang ada, kalau lu kalah ternyata waktu itu di sidang, kan lu menang. Kalau lu kalah, lu harus ganti rugi sekian ratus miliar atau berapapun ya. Terus itu mungkin outlet itu harus tutup. Berapa ribu karyawan punya keluarga yang kehilangan kehidupan. Buat gua hanya segelintir orang yang bahkan bukan orang yang berkonflik sama lu yang dapat duit miliaran, terus ribuan karyawan lu yang dikorbanin. Itu berarti yang diharapin adalah anak-anak bayi yang nggak nyusu, orang tua sakit yang nggak dapat obat. Wah, menurut gua gitu udah gila. Itu udah nggak, menurut gua nggak manusiawi. Jadi dengan sistem peradilan yang adil di Indonesia begini, asik. Nah, yang gue suka adalah faktanya ketika lu harus kalah ya lu kalah. Ketika di awal lu minta Bensu turunin, lu nggak dimenangin. Jadi keadilan nggak berpihak sebelah ke artis yang terkenal. Ya. Faktanya ya lu nggak bisa turunin Bensu, dia punya hak itu. Tapi ketika dia nuntut lu ganti rugi, ya lu juga nggak bisa dituntut karena keadilan memihak lu, karena dalam kondisi ini lu juga punya kekuatan hukum yang sangat jelas. Wah, ini gue suka. Menarik. Podcast lain tuh biasanya panas-panasan. Kalau kita justru semakin adem semakin bagus. Iya, gue juga lupa ya. Gue lupa cerita ke banyak orang. Memang gue baru ngebuka sih. Kalau gue sama dia, kita tuh ngetawain malahan kalau lagi ada cerita ada versus brand. Kita tuh share-sharean sekarang. Cuy, masih ada aja yang bahas biasa viewers hunters gitu misalkan. Exactly. Biasa FYP hunters gitu kayak. Ya. Ya udahlah, oke lah, kita nggak usah bayar KOL misalkan Iya. kayak gitu. Ya gratis exposure lah. Tapi maksud gue Iya, konflik yang ini agak lucu memang karena Iya. konteksnya adalah yang kenapa lucu di otak gue karena itu. Kan gue gak tahu yang Pak Beni Sujono, intinya siapapun yang namanya Pak Beni Sujono, gue harapkan panjang umur, sehat selalu. Ya, tapi intinya poinnya adalah poin gue tuh Beni Sujono, Ruben Onsu, Bengkel Susu. Kalau disingkat bisa sama-sama Bensu, bisa. Bisa. Benyamin Sueb juga bisa. Apa? Benyamin Sueb. Benyamin Sueb. Iya bisa juga. Bener. Ya, jadi dari situ yang gue tangkap poinnya adalah dari pembelajaran hidup lu, latar belakang pendidikan itu nggak jadi soal bisnis sukses nggak sukses. Konflik besar, konflik kecil bisa jadi matiin bisnis, bisa hidupin bisnis. Tergantung bagaimana lu riding the situation. Lu punya exposure sebagai artis, itu pun nggak menjamin lu sukses. Artis-artis lain mungkin, artis lain tuh juga masa bangun pagi, gue pengen nipu orang nih, gue pengen bisnis, gue pengen nipu orang. Mungkin nggak begitu, tapi mereka kenapa cepat tutup? Ya karena mereka juga exposure itu nggak menjamin bisnis itu bakal survive. Jadi nggak ada, wah gue terkenal, gue bikin apapun pasti jadi. Nggak gitu juga. Jadi semuanya itu harus dibalance dan menyadari bahwa kalau bisa berhasil, itu pun bukan karena kekuatan si Jordi Onsu, si Ruben Onsu, tapi kekuatan yang jauh lebih besar yang di atasnya, yang nggak pakai mana agama tapi memberikan kehidupan. Sang pencipta ngasih kehidupan buat ribuan keluarga di bawah Geprek Bensu. Interesting, bro. Menurut seorang Jordi Onsu, what makes a founder? Menurut seorang Jordi Onsu, What makes a founder? a founder? Contoh, ada orang yang bilang kalau cuma bisa bikin bisnis, ya mungkin itu business owner. Tapi seorang founder adalah orang yang punya purpose buat bisnisnya. Misalnya, kalau Chelsea Islan kemarin bilang ini soul, ini jiwanya bisnis. Dan buat dia soul utamanya bisnis yang dia bangun adalah membuat bumi dan manusia itu bebas dari perbudakan manusia dan perusakan alam hanya karena natural diamond. Nah, jadi semua punya jawaban masing-masing. Ada yang Giorando bilang founders adalah seseorang yang terus reinventing himself. Nah, gue pengen tahu teori lu. Dari sudut pandang Jordi Onsu nih, apa yang membuat founders jadi seorang founders? Gak cuma sekedar entrepreneur biasa. Pertanyaan yang berat karena gue gak pernah menganggap diri gue sebagai founder sih. Oke.
dari sudut pandang lu melihat orang lain deh, founders yang hebat di mata lu, founders yang seperti apa sih? Founders yang menikmati proses dan tidak menganggap bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu cuma sementara. Ini mengenai masalah sustainable. Bukan masalah mengenai seberapa hebat atau seberapa besar bisnis pada saat itu. Tapi seberapa lama bisnisnya bisa bertahan. Itulah yang bikin dia jadi founders. Interesting. Belum pernah ada yang jawab kayak begini. Gua belajar dari banyak banget milestone. Kita nonton dari, gua belajar dari Sinar Sosro, Pak Sosro Joyo. Dia kalau gak salah 20 tahun bro. Ya. Ngayuh sepeda nganterin teh. Ya. Kemudian gua ada baca lagi, ya contoh lah orang-orang kaya di dunia lah. Warren Buffett, kemudian ada lagi Bill Gates. Kita bisa lihat bahwa keberhasilan yang mereka raih sampai bisa seperti ini, itu gak sebentar. Ya. Tapi how can dia itu membuat semua bisnisnya sustain dan juga bisa jadi dibilang apanya, resisten juga dengan keadaan. Interesting. Adaptif ya. Adaptif. Jadi founders, kalau seorang founders itu dari sudut pandang George Yonsu, yang layak disebut founders yang hebat adalah founders yang gak cuma mikirin kesuksesan sekarang, tapi kesuksesan jangka panjang. Gue belum di situ ya, Ya, ini ya, nanti gue jadi itu. ini dalam proses. 8 tahun lagi lah. Founders in a process. Tapi poinnya adalah gue salut dengan seorang George Yonsu yang bisa memulai pertama langkah perdamaian itu bro. Dengan konflik itu menurut gue itu egonya lu matiin tuh. Wah, ego yang lu matiin itu raksasa bro dari hati lu. Lu pasti mikir gini, wah harusnya dia yang nyapa gue, malah dia yang belaga ini misalnya. Atau wah dia nih, ya gimana nih ya. Wah itu banyak banget bro itu. Prinsipku cuma satu sih. Sama siapapun gue kayaknya sampai sekarang ini, baik itu gue sudah melalui proses persidangan, ini gue sudah tetapkan sama temen gue ini baikan sama orang-orang yang lain pun tanpa melalui proses persidangan. Jadi sama semua orang yang gua berkonflik, gue selalu ingin memulai sesuatu yang baik duluan. Yes. Sisanya ibaratnya kalau gue sudah minta maaf, mau gue dimaafin atau enggak terserah orangnya. Yes. Tapi gue gak mau itu bikin jadi penyakit hati gue. Yes. Karena gue pengen hidupnya damai-damai aja bro. Jangan sampai nanti investasi kita bekerja dan lain-lain bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri gitu. Karena bisnis kan buat bikin kita jadi lebih kaya ya. Bukan jadi lebih stres malahan. Yes. Dan kaya itu Fox bukan hanya tentang uang yang lebih banyak. Tapi mungkin juga teman yang lebih banyak. Damai yang lebih banyak. Orang kaya kalau cuma punya duit tuh pasti miskin. Dan teman tuh bukan berarti bisnis bareng ya. Ya udah lu cuma damai aja. Lu damai sama keadaan, lu tidak membenci, lu tidak iri sama kepengenan orang sama kepunyaan orang lain. Yeah. You are what you are gitu maksudnya. Yeah. Lu berdamai sama kondisi lu sekarang. Kadang orang, ini ntar ada lagi nih yang komen gue udah tahu nih, pasti pada bilang, ya udah kalau temenan lagi jalanin aja bareng. Enggak gitu juga. Enggak bisa. Temen, partner bisnis, karyawan itu ada itu hal yang berbeda. Masing-masing. Itu hal yang sangat berbeda. Gitu. Tapi poinnya hari ini kita belajar banyak. Fox, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan hari ini juga kita dapat berita baik bro. Baru sekitar 4,5 jam yang lalu, konflik Israel Palestina ini mencapai sedikit titik temu. Baru 4,5 jam yang lalu Israel okein gencatan senjata selama 4 hari ke depan. Betul. Jadi menurut gue ini adalah momen yang bagus buat bisnis, buat kemanusiaan dan lain sebagainya. Seenggaknya dengan gencatan senjata ini, ya semoga ini jadi salah satu langkah pertama supaya kedamaian di seluruh dunia itu pelan-pelan terwujud. Gue tahu ini masih jalan sangat panjang, tapi poin gue adalah berantem dan perang itu gak pernah menguntungkan pihak manapun. Jadi kalau ada berantem dan perang, yang harus dibela adalah kemanusiaannya. Karena yang punya ego tuh yang nentuin perang-perangnya itu adalah pemimpin. Tapi yang korban itu adalah anak-anak, ibu-ibu, nenek-nenek di bawahnya itu. Nah jadi atas dasar apapun, kemanusiaan harus jadi tonggak pertama di atas kewarganegaraan kita. Betul Indonesia masih punya banyak masalah. Tapi ya mau sampai kapan Indonesia gak mungkin lepas dari masalah sampai selama-lamanya. Negara mana yang lepas dari masalah. Jadi gak perlu nunggu Indonesia jadi negara maju dulu supaya kita bisa membela kemanusiaan di Gaza dan lain sebagainya. Menurut gue anytime dimanapun di konflik apapun ya kemanusiaan itu sesuatu yang perlu diperjuangkan. Tapi hari ini di Indonesia aja udah ada bukti nyata di bisnis. Jordi Onsu memulai perdamaian
Dan itu pun nggak mungkin bisa terjadi kalau hanya dari satu sisi Jordi Onsu. Dari pihak sahabat-sahabat di IM Geprek Bensu pun menerima perdamaian itu. Jadi menurut gue itu adalah dua belah pihak yang memberikan contoh. Sampai jumpa, bye Fox.